Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita telah membaca hadis Amir bin Rabi'ah riwayat Bukhari dan Muslim, juga hadis Anas bin Malik riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi SAW di dalam perjalanan beliau melakukan salat sunnah di atas kendaraannya, dan telah kita jelaskan bahwa melakukan sunnah di atas kendaraan atau di atas hewan peliharaan itu adalah hal yang diperbolehkan. Kemudian ketika beliau melakukan salat sunnah di perjalanan, ini menunjukkan bahwa seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan, tidak gugur darinya pelaksanaan salat sunnah. Dia boleh tetap melakukan salat sunnahnya. Dan Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir, dan beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh di dalam perjalanan maupun di dalam mukimnya. Demikian pula salat sunnah yang lainnya, seperti kalau sore yang melakukan salat duha atau salat 2 rakaat antara azan dan qomat, itu tidak dipermasalahkan. Ya. Tapi yang diterangkan bahwa siapa yang rutin melaksanakan salat sunnah di masa mukimnya, maka kalau dia tidak laksanakan di masa safarnya, tetap dihitung salat sunnah baginya. Ini pada salat rawatib, rawatib duhur, ya, sebelum dan setelahnya, rawatib asar atau rawatib maghrib dan isya. Adapun yang lainnya, melaksanakan salat sunnah pada saat safar adalah hal yang masyru', hal yang disyariatkan. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam, rawahu at-Tirmidzi wa lahu illah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun, bumi itu seluruhnya adalah masjid, kecuali al-maqbarah, kecuali kuburan, wal hammam, dan kecuali kamar mandi atau tempat mandi. Rawahu Tirmidzi, kata beliau ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, walahu illah, dan dia punya cacat. Ya. Dia punya cacat. Hadis dari riwayat At-Tirmidzi memang ada cacatnya, ada ilahnya, dan cacatnya ini karena ada kegoncangan di dalam sanadnya. Namun datang dalam riwayat Ibnu Khuzaimah bersih dari cacat, ya, bersih dari cacat, dan sanadnya disahihkan
oleh Syekh Al-Albani dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau mengatakan bahwa sanadnya jayyid. Maka konteks hadis insyaallah taala tetap sahih. Ya, di riwayat Tirmidzi saja yang bermasalah. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun." Bumi itu seluruhnya adalah masjid. Ya. Bumi seluruhnya adalah masjid. Illa al-maqbarah, kecuali kuburan. Jadi kalau dikatakan semuanya masjid, berarti bisa dipakai sholat. Illa al-maqbarah, kecuali kuburan. Kecuali kuburan. Wal hammam, dan kecuali kamar mandi. Ya, hammam itu dalam penggunaan bahasa Arabnya dia untuk kamar mandi saja, tidak membuang hajat besar di situ. Iya. Baik, hadis ini dan juga beberapa hadis setelahnya dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan bahwa di antara syarat syahnya salat adalah keberadaan tempat salat yang dianggap boleh di dalam syariat. Nah, jadi dari salah satu syarat syahnya salat adalah kebolehan tempat dipakai sebagai tempat salat. Ya. Kalau kita lihat dari konteks hadis, semua bumi, namanya bumi, tanah, apa saja dari bumi ini semuanya bisa dipakai untuk sholat. Kecuali apa yang diterangkan oleh dalil, oleh hadis, bahwa tidak boleh dipakai atau tidak boleh melaksanakan sholat di situ. Ya. Dan kita sudah baca pada pertemuan malam kemarin hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang 5 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan di dalamnya, tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Dan salah satunya waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan pensuci. Ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, maka siapa saja dari seorang lelaki yang didapati oleh waktu salat, maka hendaknya dia melaksanakan salat, menunaikan salat. Baik. Jadi ini asal kaidah bahwa semua bumi boleh dipakai salat. Kecuali apa yang diterangkan oleh dalil, tidak boleh salat di situ. Nah, di sini Ibnu Hajar mulai membawakan hadis-hadis yang menjelaskan apa saja yang tidak boleh dilaksanakan salat di situ. Yang pertama adalah al-maqbarah, adalah kuburan. Oke. Yang pertama adalah kuburan. Nah, kuburan adalah kuburan yang dimaksud adalah tempat ditanamnya atau tempat dikuburkannya orang-orang yang meninggal. Ya. Dan pelarangan sholat di tempat yang ada kuburannya atau di kuburan ini diterangkan di dalam banyak hadis. Bahkan sejumlah para ulama seperti Ibnu Hazm dan selainnya menganggap bahwa hadis-hadis yang melarang sholat di kuburan itu hadisnya mutawatir, datang dalam jumlah yang banyak. Iya, mustahil ada kedustaan dalam hadis itu. Jelas ya? Ini hadis Abu Sa'id, akan datang lagi hadis Abu Marsad Al-Ghanami Al-Ghanawi bersama kita. La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat ke kubur,
menghadap ke kubur dan jangan kalian duduk di atasnya. Ya. Yang dimaksud dengan kubur, apa yang ditanam padanya, apa yang dikubur padanya orang-orang yang meninggal. Dan tidak ada perbedaan antara yang dikubur itu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kapan ada kuburan di situ maka dia disebut apa? Makbarah. Jelas ya? Maka tidak boleh sholat di tempat yang ada kuburannya tanpa ada tembok yang memisahkannya. Andai kata misalnya ada orang yang sholat di tempat yang terbuka, di tanah lapang, dan di tanah lapang tersebut ada kuburan, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walaupun kuburannya berada di belakangnya, dia tidak menghadap ke situ. Sebab itu dihitung apa? Dihitung makbarah. Demikian pula masjid. Masjid yang ada orang yang dikubur di dalam bangunan masjid. Ya, dia masuk dalam bangunannya. Maka di sebelah kiri, di sebelah kanan atau di belakang masjid, ini tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh sholat di masjid tersebut. Sebab dia dihitung kuburan. Jelas ya? Ada pun kebiasaan yang banyak berkembang di masyarakat kita sekarang. Ya, biasanya dikubur di luar bangunan masjid. Masjidnya tidak ada kuburannya, tapi ada kubur di mana? Di luar bangunan masjid. Ya, ini perbuatan yang keliru dilakukan oleh banyak dari masyarakat. Seorang muslim kalau meninggal harusnya dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Muawiyah radhiyallahu taala, semuanya orang-orang yang punya jasa membangun masjid-masjid. Bersama dengan itu tidak ada yang dikubur di masjid yang mereka bangun. Bahkan mereka dikubur di pekuburan kaum muslimin. Di pekuburan kaum muslimin. Ya. Saya kembali kepada hukum masalah. Andai kata ada masjid, kemudian di luar bangunan masjid dibangun kuburan atau ada kubur di situ, maka sholat di masjid tersebut ya tetap syah, sebab tidak ada kuburan di masjid dan masjid terpisah dengan tembok. Ya, kuburan terpisah dengan tembok masjid, maka sholat di situ syah. Tapi kalau ada masjid yang lain, itu lebih afdal dia sholat di masjid yang sama sekali tidak ada kubur di sampingnya. Kita hanya berbicara masalah apa? Afdaliyahnya. Kalau masalah syahnya, sholat di situ syah. Jelas ya? Maka ini tempat yang pertama yang terlarang sholat adalah di kuburan. Kemudian yang kedua adalah wal hammam, dan kamar mandi. Ya. Dan kamar mandi. Kamar mandi itu ya. Dan di sini diingatkan kamar mandi. Kalau kamar mandi saja, tempat mandi dilarang. Tempat buang hajat, WC, ya kakus, dan semisal dengannya, ini lebih apa? Lebih dilarang lagi. Ya. Lebih dilarang lagi. Dan telah syah di dalam sebagian riwayat Nabi SAW bersabda, inna hadhihi al-hushush muhtabarah. Sesungguhnya WC-WC ini dihadiri, maksudnya dihadiri oleh para syaitan, jin. Ya. Maka dia bukan tempat untuk melakukan apa? Melakukan sholat di situ. Nah, karena dihadiri oleh jin. Nah, oleh sebagian para ulama ada yang mengkiaskan ya pada tempat-tempat yang tidak baik
Ya, di tempat-tempat yang ada misalnya terdengar musik atau permainan yang diharamkan atau pemutaran film-film, maka itu adalah tempat yang dihadiri oleh syaitan. Dikiaskan dengan hal ini. Nah, dan di masalah kuburan juga seperti itu. Ada yang mengatakan di kuburan dikiaskan juga di tempat yang ada gambar-gambarnya, ada patung-patungnya, di gereja, tidak boleh sholat di situ. Namun ini pengkiasan dari sebagian para ulama. Kalau kiasnya masuk ke dalam makna larangan, artinya tercelanya hal tersebut yang semisal dengan itu, ya kiasnya pada tempatnya. Tapi kalau dikiaskan dalam artian dilarang sholat, maka ini ada perbedaan. Ada perbedaan. Karena itu seorang punya dasar pijakan hukum asalnya seluruh bumi boleh dipakai sholat, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwa dilarang sholat di situ. Ya, dan telah syah dari sejumlah as-salaf. Ada yang sholat di gereja yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, ini apabila terjadi, maka tentunya ya mereka melakukannya sholat di situ sebagai tempat yang kosong dari kemungkaran. Ya, sudah tidak ada lagi salib-salibnya, patung-patungnya dan yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bagaimana keseriusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Sebab sholat di tempat-tempat seperti kuburan, ya, dan yang semisal dengannya, ini bisa mengantar seorang itu kepada apa? Kepada hal yang diharamkan, jatuh dalam kesyirikan. Walaupun kemungkinannya agak jauh, tapi demikianlah syariat menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Ya. Baik. Jadi ini yang terkait dengan masalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini bahwa sholat di kuburan itu semuanya terlarang, kecuali kalau dia mensolati jenazah. Ya. Misalnya ada yang belum mensolati jenazah yang dikubur, jenazahnya sudah dikubur tapi dia belum ikut sholat, maka dia boleh berdiri dikubur orang yang belum disolati itu, dan dia mensolatinya seakan-akan ada jenazah di depannya. Kalau laki-laki dia menghadap ke kepalanya, kalau perempuan menghadap ke pertengahan. Ya, jelas ya. Ini khusus untuk jenazah yang baru dikubur. Ya. Dan sebagian para ulama memberi batasan paling lamanya sebulan, paling lama sebulan setelah dikuburnya. Ya. Dan dalil tentang bolehnya adalah hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, juga datang dalam hadits Aisyah tentang perempuan yang membersihkan masjid, kemudian dia meninggal lalu dikubur oleh para sahabat di malam hari. Nabi tidak tahu. Kemudian setelah itu Nabi tahu bahwa ia telah meninggal. Nabi pun minta supaya ditunjukkan kuburnya, lalu beliau mensolatinya. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi 7 mawatin al-mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'at at-tariq wal hammam
wa ma'aqimil ibil wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, rawahu Tirmidzi wa dha'afah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat pada 7 tempat. Yang pertama adalah al-mazbalah. Al-mazbalah, tempat pembuangan sampah. Yang kedua al-majzarah. Al-majzarah adalah tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan. Kemudian yang ketiga adalah al-maqbarah, kuburan. Yang keempat qari'atit tariq, ya, jalan yang biasa dilalui orang. Kemudian yang kelima al-hammam, kamar mandi. Yang keenam tempat tinggalnya onta. Kemudian yang ketujuh di atas punggung Ka'bah, ya, di atas punggung Ka'bah. Ini 7 tempat. Kata beliau, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi melemahkannya. Imam At-Tirmidzi melemahkannya. Ya. Jadi Al-Hafidz membawakan hadis ini, beliau hanya ingin menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, riwayat At-Tirmidzi ada rawi di situ yang bernama Zaid bin Jubairah, dan dia ini dianggap munkarul hadis oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hatim dan selainnya. Jelas disepakati bahwa dia adalah rawi yang lemah. Dan ada jalan lain bagi hadis ini, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan di dalam sanadnya ada 2 orang rawi yang lemah. Yang jelas hadisnya tidak kuat. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Nah, jadi hadis ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menerangkan ada hadis yang lain menjelaskan tempat-tempat dilarang sholat, tapi hadis itu lemah. Kita periksa satu persatu. Yang pertama adalah mazbalah, tempat sampah. Sampah itu 2 macam. Ada sampah dari benda yang suci sudah dibuang, dan ada sampah dari najis. Ya, kalau dia najis maka tidak boleh sholat di situ, bukan karena ada sampahnya, tapi karena apa? Karena dia adalah najis. Iya. Demikian. Jadi kalau misalnya tempat sampah tidak ada najis, cuma kertas saja yang berserakan di sana sini dan seterusnya, maka boleh saja sholat di situ. Ini kalau kita lihat dari sisi hukum bolehnya, tapi dari sisi kelayakan, seorang muslim hendaknya mencari tempat yang lebih layak baginya. Ya, jelas ya? Baik. Dan kita kadang menjelaskan hukum, ya, ini boleh, bukan artinya itu yang paling afdal dilakukan. Tapi ini penjelasan sisi batasan hukum-hukum. Sehingga kalau di kondisi tertentu seorang dihadapkan untuk melakukannya, maka boleh untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, al-majzarah. Ya, al-majzarah tempat penyembelihan. Ya. Dan disebutkan ilahnya oleh para ulama kenapa dilarang, karena padanya ada banyak darah yang berserakan, yang ditumpahkan. Iya. Dan ini ilah pelarangan katanya. Tapi sudah kita ketahui ya bahwa hadisnya lemah. Sisa masalah hukum darah telah kita terangkan bahwa darah itu
apakah dia darah manusia? Ya, kalau darah manusia bukan najis. Ya, dan tentunya bukan ini penyembelihan yang dimaksud ya, sebab tidak ada tempat penyembelihan manusia. Yang dimaksud adalah tempat penyembelihan hewan. Ya, dan kalau penyembelihan hewan yang halal untuk dimakan. Ya, sapi, onta, kambing. Itu yang dimaksud tempat penyembelihan. Dan hewan-hewan itu halal untuk dimakan. Ya, darahnya juga bukan najis menurut pendapat yang terkuat. Ya, memang betul ada sebagian para ulama yang menganggapnya najis. Ya, dengan kaidah umum setiap yang haram adalah najis. Ya, setiap yang haram dimakan adalah najis. Ya, tapi yang benarnya dia bukan najis untuk masalah apa? Darah ini. Baik. Kemudian berikutnya al-maqbarah, kuburan. Kuburan sudah kita terangkan ya. Kemudian yang keempat disebut dalam hadis jalan yang luas. Ya. Jalan yang luas karena kalau orang sholat di situ dia akan menghalangi orang yang akan berlalu lalang. Maka tidak boleh dia sholat di tengah jalan. Nah, tapi hadisnya ini lemah. Hadisnya lemah. Ya. Kalau dia ingin sholat boleh saja sholat. Ya, tapi kalau dia mengganggu, maka dilarang di situ bukan karena di tengah jalannya, tapi karena mengganggu. Ya, karena mengganggunya. Jelas ya, karena tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Ya, dengan perbuatan kita. Baik. Kemudian berikutnya yang dilarang di dalam hadis yang kelima adalah al-hammam, adalah WC. Dan ini telah kita terangkan. Kamar mandi yang dimaksud, demikian pula WC. Ya. Baik. Kemudian yang ke-6 adalah tempat tinggal onta. Ya, tempat tinggal onta telah datang, telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarangnya. Ya, di antaranya adalah hadits Jabir bin Samurah riwayat Muslim, juga hadits Al-Bara riwayat Abu Dawud An-Nasai, juga hadits Abu Hurairah riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, semuanya hadits-hadits yang sahih yang menunjukkan haramnya salat di tempat-tempat tinggalnya onta. Nah, baik. Kemudian terakhir adalah di atas Ka'bah. Iya. Jadi kalau ada Ka'bah, dia salat di atasnya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini hadisnya lemah. Dan yang benarnya boleh seorang sholat di atasnya. Ya. Kalau memang dia ingin sholat, dan dia boleh sholat di dalam Ka'bah, di dalamnya. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa boleh sholat di dalam Ka'bah itu untuk sholat sunnah saja. Sholat wajib tidak boleh. Tapi yang benarnya boleh seluruhnya, tidak ada dalil yang membedakan. Sebab Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Iya, sebagaimana telah syah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, iya. Kemudian sebagian para ulama ada yang melarang sholat juga di tempat-tempat yang seperti WC misalnya, dilarang sholat di tempat yang ada WC di bawahnya atau ada aliran WC di bawahnya. Ya. Jelas ya? Dan ini pendapat tidak kuat. Ya, sebab seorang yang sholat, dia sholat di atas tembok yang bersih, bukan di atas WC. Kan begitu? Ya. Kecuali kalau dia sholat di WC, baru kena larangan. Baru dia kena larangan. Nah, maka harus didudukkan riwayat-riwayat itu semuanya pada tempatnya. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Ana fi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha." Rawahu Muslim. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, beliau berkata,
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan, dan jangan kalian duduk di atasnya. Ini hadits riwayat Muslim. Hadits riwayat Muslim. Nah, Abu Marsad nama seorang sahabat. Al-Ghanawi ini nisbat kepada kabilahnya ya. Nisbat kepada kabilah. Abu Marsad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah bersabda, jangan kalian salat ke kuburan. Nah, ini menunjukkan haramnya seseorang itu salat menghadap ke kubur secara langsung. Jelas ya? Menghadap ke kubur secara langsung. Di mana kubur itu di depannya, di arah orang yang salat. Dan larangan di sini ini menunjukkan batalnya salat, sebab an-nahyu yaqtadi al-fasad. Ya. Jadi siapa yang salat menghadap ke kuburan batal salatnya. Batal salatnya. Kemudian larangan salat menghadap ke kubur ini terdapat di dalamnya bagaimana syariat menutup pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Sebab seorang kadang dia menghadap ke kubur, ya, tidak ada niat, tapi lama kelamaan kadang syaitan membisikkan sesuatu di dalam hatinya, dan kadang akan membuat fitnah bagi orang yang akan datang atau bagi keturunannya. Maka syariat melarang salat menghadap ke kuburan secara mutlak karena bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Kemudian setelah kita jelaskan bahwa mana kuburan itu adalah apa yang disebut kuburan, walaupun satu kubur di situ. Kemudian telah kita terangkan bahwa kalau kubur dia dilarang sholat di situ itu yang langsung menghadap ke kuburan, ya. Atau di dalam lokasi kubur tidak ada perantara, tidak ada tembok yang membatasi. Jelas ya? Tidak ada tembok yang membatasi. Nah, dia di area pekuburan memang disebut pekuburan dan tidak ada tembok yang membatasi. Iya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang haramnya seorang itu duduk di atas kubur. Haramnya seseorang itu duduk di atas kubur. Ya. Karena duduk di atas kuburan itu adalah penghinaan terhadap orang-orang yang dikubur di situ. Ya. Dan telah syah di dalam Sahih Muslim dari hadits Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yajlisa ahadukum ala jamrah fatahriqa thiyabahu fatakhlufa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Andai kata salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, kemudian bara api ini membakar pakaiannya, menembus kulitnya, maka itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur. Daripada dia duduk di atas kubur. Ya. Jadi kalau duduk saja dilarang, apalagi dia injak kuburan tersebut. Apalagi kalau dia buang hajat di kuburan itu. Apalagi seperti sekarang ini, sebagian dari kaum muslimin, kuburan dijadikan sebagai tempat tidur siang. Ya. Ada yang kuburan di bulan Ramadan, ya, tempat main judi. Nah, jelas ya. Dan ini adalah hal yang keliru, menyelisihi tuntunan. Ya. Maka secara global hadis ini, ya, dengan dua konteksnya, ini menunjukkan larangan seorang itu ekstrim terhadap kuburan, sholat kepadanya, gulu. Dan sebaliknya tidak boleh menghinakan kuburan. Tidak boleh menghinakan kuburan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa
seorang muslim itu selayaknya diberikan penghormatan yang sepantasnya walaupun dia sudah meninggal. Ya. Seorang muslim punya hak di masa dia hidup dan di masa dia meninggal. Dan ini telah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, kasru idhamil mayyit atau admil mayyit, kasru admil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayyit jenazah itu sama saja kalau dia mematahkannya pada saat jenazah itu masih hidup. Dianggap sama. Menunjukkan bahwa seorang muslim kehormatannya itu sama ketika dia hidup dan ketika dia meninggal. Tapi sekali lagi ketika dia dikubur, seorang tidak boleh berlebihan padanya. Ya. Tidak boleh berlebihan. Dan maksud dari larangan ini untuk menutup segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Maka apa saja yang mengarah kepada pengagungan terhadap kuburan, seperti kuburan itu dicat, ya, dibanguni, ditembok, diberikan, diukirkan namanya dan seterusnya, ini dari bentuk yang mengarah kepada pengagungan. Karena itu dilarang dalam syariat. Ada hadis-hadis yang menjelaskan larangannya. Ya, ada hadis-hadis yang menjelaskan larangannya. Ini termasuk permasalahan kita di masa ini. Ya, kuburan-kuburan, orang yang mendatangi kuburan seakan-akan tidak mengambil pelajaran, sebab yang nampak di kuburan itu ya keramik-keramik yang indah, ya, hal-hal yang indah. Itulah yang menyebabkan sebagian orang senang tidur siang di situ. Ya. Ada sebagian orang dijadikan sebagai tempat berjudi, naudzubillah. Jelas ya? Tapi coba kalau kuburannya seperti yang dituntunkan. Ya. Kuburan itu tidak boleh dibangun. Ya. Tidak ada masalah kuburan ditutup dengan batu kerikil supaya menjaga tanahnya, jangan sampai longsor oleh hujan misalnya. Ya. Atau ditutupi ditahan dengan bebatuan di sekelilingnya supaya kalau kena hujan tanahnya tidak pergi, tidak hilang. Ya, ini dari hal yang menjaga kemaslahatan kubur, tapi bukan dengan membangunnya, hanya dipasang saja. Ya, so, kalau di semen di ini itu membangun namanya. Jelas ya? Baik. Demikian pula boleh diberi tanda di kepala dan di kakinya. Ya. Dan tandanya tidak harus menggunakan nisan dengan ukiran yang dibuat oleh banyak orang. Boleh diberi batu di kepala dan di kaki supaya dia tahu bahwa ini adalah batasan. Orang yang dikubur itu kepalanya di sini dan kakinya di sini. Jangan sampai ada yang datang dia gali lagi kuburan yang sudah ada mayitnya di situ. Nah, kalau seperti ini keadaannya akan nampak kuburan itu. Ya, akan nampak apa yang disebut dengan apa? Kuburan. Seorang bisa mengambil pelajaran bahwa semuanya akan kembali dan akan dikubur. Ya. Jelas? Baik. Ini hadis semuanya menjelaskan tentang tempat-tempat yang dilarang untuk menunaikan sholat di situ. Ya. Kemudian di sini beliau terangkan hadis berikutnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur fa in ra'a fina alayhi adan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima." Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya dia melihat, dia periksa. Kalau dia lihat pada kedua sendalnya ada maksudnya ada hal yang tidak baik di sendalnya, ada najis, au qadiran, atau ada kotoran, falyansahhu, maka hendaknya dia usap, dia gosokkan, maksudnya dia gosok ke bumi, dia bersihkan. Ya.
dia bersihkan. Falyamsahhu wal yusalli fihima, dan silahkan dia sholat padanya. Silahkan dia sholat padanya. Baik. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, seperti yang disebutkan oleh penulis, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Hakim, oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh Muqbil. Ya, dia adalah hadis yang sahih. Nah, ada itu yang dimaksudkan dengan ada adalah kotoran. Apakah dia kotoran najis atau tidak najis? Ya. Kalau qadiran itu artinya sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan. Iya. Nah, dan di sini kalimat adan au pakai kata atau di sini syak dari rawinya, ya, ragu dari rawinya. Iya. Hadis ini dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau ingin menjelaskan bahwa salah satu syarat dari syarat syahnya salat adalah sucinya tempat dari najis, berbersih dari najis. Ya, seorang harus berbersih dari najis pada pakaiannya, ya, pada badannya, dan pada tempat sholatnya. Harus bersih dari apa? Bersih dari najis. Dan di tempat-tempat sholat yang disebutkan tadi, yang sudah berlalu, ada tempat-tempat sholat yang dilarang sholat di situ karena dia adalah tempat yang dikhawatirkan banyak najis, seperti kamar mandi, WC. Jelas ya? Nah, ini terkait. Baik. Dan ini salah satu syarat syahnya sholat. Tahara dari najis, bersih dari najis. Dia dianggap syarat syahnya sholat oleh jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Ya, dan sebagian para ulama seperti Asy-Syaukani dan selainnya, beliau menganggap bahwa berbersih dari najis, bertahara dari najis itu hanya kewajiban saja, bukan syarat syahnya sholat. Bukan syarat syahnya sholat. Nah, dan mereka berdalilkan dengan sebagian riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat, ya. Kemudian di tengah beliau sholat, tiba-tiba beliau melepas kedua sendalnya. Maka ketika ditanyakan kenapa beliau melakukannya, maka Nabi menjelaskan bahwa Jibril mengabarkan kepada beliau ada najis pada sendal itu. Maka beliau pun melepaskannya. Kata Syaukani rahimahullah, andai kata berbersih dari najis itu syarat syahnya sholat, maka sholatnya batal, diulang dari awal. Ya, jelas ya? Diulang dari awal. Ya, tapi ini pendalilan dikritik oleh para ulama yang lain, oleh jumhur. Mereka mengatakan bahwa ya, Nabi SAW sholat beliau tidak tahu ada najis di situ. Seorang yang tidak tahu itu mendapatkan udzur. Begitu beliau tahu, beliau langsung melepaskannya. Maka ini menunjukkan bahwa ya, menunjukkan sebaliknya bahwa syarat syahnya sholat harus bersih dari apa? Harus bersih dari najis. Jelas itu dua pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ada yang menganggapnya syarat dan ada yang tidak menganggapnya syarat. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan najisnya kotoran manusia. Najisnya kotoran manusia. Ya, sebab kalimat ada dan qadar datang dalam sebagian riwayat, hal yang menunjukkan bahwa dia adalah kotoran manusia. Dan ini menunjukkan najisnya hal tersebut. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, menunjukkan bahwa boleh seseorang itu sholat memakai kedua sendalnya. Dia boleh sholat memakai kedua sendalnya, memakai sepatu. Ya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Nah, tidak dilarang. Sepanjang kedua sendal dan kedua sepatunya adalah apa? Adalah suci.
Dan ini boleh dilakukan di masjid dan di selain masjid. Hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya salat memakai sendal itu jumlahnya mutawatir. Ya, hampir 20 hadis yang menjelaskannya. Hampir 20 hadis. Maka dia adalah hukum yang dipakai di dalam syariat dan Nabi melakukannya. Ya. Tetapi di masa ini agak sulit diterapkan sebab masjid ya sudah di apa? Sudah di lantai. Ya. Dengan tehel. Maka apalagi di kondisi kita di Indonesia sering hujan. Ya. Apabila seorang masuk menggunakan sendal, maka ini akan membuat masjid lebih apa? Lebih kotor. Ya. Demikian pula banyak masjid yang sudah dikarpet. Maka sejumlah dari para ulama memandang bahwa karena banyak dari manusia tidak menggunakannya lagi, ya, dan ini akan menyebabkan pengingkaran dari manusia karena akan mengotori masjid, maka lebih afdal ditinggalkan. Dan sebagian para ulama memandang lebih afdal ditinggalkan dari sisi, ya, kalau seorang masuk ke dalam masjid menggunakan sendal itu mafsadatnya lebih besar untuk saat ini, karena sudah ditehel, sudah dikarpet, dan menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada melakukan maslahat. Nah, yang jelas yang harus ditekankan bahwa sholat menggunakan sendal adalah sunnah. Kalau dia mampu menggunakannya, ingin menggunakannya, apakah di rumahnya di tempat lain, itu adalah hal yang baik. Ya. Atau sholat id di lapangan misalnya dia pakai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pendalilan tentang wajibnya menghormati masjid dan membersihkannya dari najis dan kotoran. Ya. Dan sendal orang yang masuk memakai sendal, ya, asalnya sendal dia adalah bersih, kan begitu. Tapi Nabi perintah untuk melihatnya, siapa tahu ada najis. Ya, ini untuk menjaga jangan sampai ada najis dan dia tidak mengetahuinya. Karena itu sunnahnya dia periksa, walaupun dia tidak tahu ada najis atau tidak, tapi dia periksa. Ya, dan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan, ya, dan memuliakan masjid. Ya, dan hadis ini menunjukkan apabila ada seorang yang sholat dan di pakaiannya ada najis, ya, sedang dia tidak tahu ada najis di pakaiannya atau dia jahil tentang hukumnya, ya, maka atau dia lupa bahwa ada najis di pakaiannya, maka sholatnya adalah syah. Sholatnya adalah syah. Nah, ya, dan tidak perlu diulang. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqi'a ahadukum al-adha bi khuffayhi fa tahuruhuma at-turab, akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menginjak ada di sini diartikan najis. Dia menginjak najis dengan dua sepatunya, maka cara mensucikannya adalah dengan tanah. Cara mensucikannya adalah dengan tanah. Ya, jadi kalau diperintah digosokkan ke tanah, digosok sampai hilang. Ya, digosok sampai hilang najisnya. Ya, di bab pembahasan najis juga sudah kita terangkan, ya, bahwa membersihkan najis yang menggunakan tanah, atau tanah itu adalah salah satu hal yang bisa dipakai membersihkan najis. Dan seorang ketika membersihkan najis, kadang di kondisi tertentu ada najis yang sedikit dimaafkan. Sebab dimaklumi, ya, kalau ada kotoran yang melekat di sendal misalnya, kemudian sendalnya digosok di tanah sampai hilang,
kotoran itu? Ya. Kira-kira bisa dipastikan bahwa seluruh najis sudah hilang? Jawabannya tidak. Ya. Pasti masih ada yang melekat. Masih ada yang melekat. Namun karena yang sedikit ini, sedikit, maka itu dimaafkan. Dia adalah hal yang dimaafkan. Nah, sama di pembahasan istinja, boleh istinja menggunakan apa? Menggunakan batu. Ya, orang istinja menggunakan batu, hilang najisnya secara umum. Tapi seluruh najis hilang, tentunya masih ada bekas air yang kering, sedikit. Tapi sedikit ini dimaafkan. Ya, sedikit tersebut dimaafkan. Sama di pembahasan haid. Ya, perempuan yang kena haid bajunya sudah dicuci berulang kali, tapi haidnya tidak mau hilang. Ya, makanya seperti ini dalam masalah itu sudah dimaafkan. Ya, sudah di luar kemampuannya. Jelas ya? Baik. Hadis yang kita baca ini riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini ada keterputusan di dalam sanadnya. Dan ada penyelisihan dalam bentuk riwayat. Yang jelas secara umum hadisnya lemah, tidak bisa dikuatkan. Dan riwayat yang telah lalu sudah cukup dalam pembahasan riwayat hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id sanadnya sahih. Iya. Baik. Kemudian dari apa yang telah lalu di perintah digosok ke tanah, ini menunjukkan bahwa ada sebagian najis yang tidak dibersihkan dengan air. Ya, tidak dibersihkan dengan air sebab kadang sulit kalau dia menggunakan air. Jelas ya? Dan ini juga menunjukkan bahwa membersihkan najis itu tidak harus pakai air. Dia boleh pakai benda apa saja. Ya. Yang penting najisnya hilang. Nah, dan telah kita bahas ya pada pembahasan membersihkan najis. Andai kata misalnya ada orang yang bertahara, dia bersuci, istinja menggunakan air kelapa, syah atau tidak istinja ya? Sudah kita terangkan syah. Sebab yang dimaksudkan adalah menghilangkan najis. Tidak harus pakai air yang kita kenal. Ya, dengan air kelapa bisa hilang, tidak ada masalah. Jelas ya? Walaupun menggunakan air itu lebih afdal dan lebih utama. Baik, kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullah, an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Quran rawahu Muslim. Ya, dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat ini, salat wajib, la yasluhu fiha syai' min kalamin nas. Tidak pantas di dalamnya ada sesuatu dari pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih. Yang disyaratkan hanyalah bertasbih, wa takbir, dan bertakbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini panjangnya, ada kisahnya. Jadi waktu itu Muawiyah bin Hakam As-Sulami salat bersama Rasulullah, salat berjamaah. Ada orang yang bersin. Didengar oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, maka dia menjawab, yarhamukallah, sementara salat. Maka diingkari oleh para sahabat supaya dia jangan bicara. Mereka tepukkan tangannya ke paha-paha mereka. Ya. Setelah selesai salat, ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami khawatir dia dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, saya tidak pernah melihat pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah. Beliau tidak memelototi saya dengan mata. Beliau juga tidak memarahi saya.
Ya, beliau hanya berkata, sesungguhnya sholat ini tidak pantas ada pembicaraan dari manusia. Ya, sholat ini adalah tasbih, takbir dan apa? Membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Nah, baik, hadits ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa salah satu ketentuan di dalam sholat, seseorang tidak boleh berbicara. Tidak boleh apa? Tidak boleh berbicara kecuali dengan bacaan yang dibaca di dalam sholat. Ya, ada pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, itu adalah hal yang diharamkan. Ini yang ingin beliau terangkan di sini. Nah, dan hadits ini juga menunjukkan fungsi dari sholat itu, bahwa dia dilakukan tasbih di dalamnya, memuji Allah, dan takbir, mengagungkannya, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Sebab setiap rakaat ada Quran dia baca, Al-Fatihah maupun selainnya. Iya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa berbicara kepada atau melakukan pembicaraan yang tidak terkait dengan sholat itu adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa pada sholat itu harus ada khusyuk. Dan Nabi telah menerangkan di dalam hadis lain, inna bis sholati la syughla. Sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Seorang yang sholat, dia bermunajat kepada Rabbnya. Di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu." Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka dia bermunajat kepada Rabbnya. Bermunajat kepada Rabbnya. Dan hadits ini menunjukkan bahwa pembicaraan di dalam sholat itu membatalkan sholat. Kalau dia berbicara di dalam sholatnya, maka dia membatalkan sholat tersebut. Sebab an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu mengharuskan rusaknya amalan. Nah, baik. Kemudian di sini juga hadits ini menunjukkan keindahan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam mendidik dan baiknya akhlak beliau dan baiknya cara beliau mendakwai manusia. Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, ya beliau melihat keadaannya. Kalau dia adalah jahil, diajari. Ya, diajari sesuai dengan apa yang mencocoki keadaannya. Nah, sebab yang dimaksudkan di dalam dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, dan ini dari fikih yang kadang sering dilupakan oleh sebagian orang. Ya, sebab orang yang jatuh dalam kesalahan itu, ya bukan artinya kita halal untuk menjelekkan saudara kita yang bersalah tersebut atau berbuat kasar terhadapnya. Justru kalau dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya, dia nasihati dan diajak kepada kebaikan. Diajak kepada kebaikan, dia ingatkan akan kesalahan yang dia lakukan, dia terangkan sudut-sudut kesalahannya. Ya. Kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwa kadang di dalam sebagian pembahasan, ya seseorang menjelaskan hikmah dari pensyariatan sebuah hukum. Sini Nabi ketika menjelaskan dilarang berbicara, beliau terangkan apa hikmahnya. Sebab sholat itu adalah untuk tasbih, takbir dan membaca apa? Al-Quran. Ya. Dan ini beda kalau tentunya. Kalau misalnya seorang dilarang, kamu jangan bicara dalam sholat. Ya.
maka dia pahami larangan. Tapi begitu dikatakan jangan kamu bicara dalam sholat, sebab ini menyelisihi makna dari sholat yang hendaknya orang tasbih, takbir. Tentunya ini akan lebih mengena di dalam hatinya dan lebih dia terima. Jelas ya? Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah, An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala in kunna la natakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibah bihajatihi hatta nazalat hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu beliau berkata, beliau sungguhnya kami pernah berbicara dalam sholat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah berbicara. Ya, di situ kalimat in di situ jangan diartikan apabila ya. Sebab in di situ mukhaffafun min as-sakilah dalam bahasa Arab. Nah, ini diartikan sesungguhnya kami ya pernah berbicara dalam sholat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajati. Salah seorang dari kami berbicara kepada kawannya yang membicarakan hajatnya. Jelas ya? Sampai turun firman Allah, hafizu 'alas shalawat. Jagalah salat-salat was salatul wusta, dan salat pertengahan. Ya, salatul wusta ini banyak pendapat di kalangan para ulama. Belasan pendapat. Nah, yang paling dekatnya yang dimaksud dengan salat al-wusta adalah salat asar. Salat asar yang dimaksud. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah qanitin dengan penuh khusyuk. Kata beliau, fa umirna bisukuti, maka kami pun diperintah untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Ya. Maksudnya diperintah untuk diam. Kalau dia makmum, dia ikuti bacaannya siapa? Imam. Ya. Kecuali kalau baca Al-Fatihah dan dikir-dikir di salat. Dan kami dilarang berbicara, maksudnya baca pembicaraan yang di luar bacaan apa? Bacaan salat. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan konteks yang kita baca itu bagi Imam Muslim, milik Imam Muslim rahimahullah. Iya. Hadis ini menjelaskan bahwa di awal kali disyariatkannya salat, ya masih diperbolehkan berbicara. Pembicaraannya sedikit, ya ada keperluannya. Ingat ya, dari dulu pembicaraannya sedikit apa? Ada keperluan. Ya, sebab sahabat di sini bilang bihajatihi, ada hajatnya. Jelas ya? Kalau tidak ada hajat ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Sebab mereka paham bahwa salat itu bermunajat kepada Rabb. Jelas ya? Baik, jadi ini di awal perkara. Kemudian ini hukum terhapus. Ya, turun ayat yang menghapus hukumnya. Maka diperintah untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Dilarang untuk berbicara. Nah, kemudian ya, hadis ini juga menunjukkan bahwa di dalam salat itu yang dimaksudkan adalah seorang khusyuk menjalankan bacaan-bacaan yang disyariatkan. Ya, menjalankan bacaan-bacaan yang disyariatkan. Karena itu dibahasakan di sini dengan lafaz hafidu, peliharalah, jagalah. Wa qumu lillahi qanitin, dengan kata qanitin, orang yang tunduk, khusyuk di dalam ibadahnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akan keagungan salat dan kedudukannya dalam agama kita. Perintah untuk dijaga. Nah, hadis ini juga menunjukkan haramnya adanya pembicaraan manusia selain dari salat, selain dari bacaan salat.
Ini adalah hal yang diharamkan. Siapa yang berbicara, maka itu membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Nah, kemudian hadis ini juga ya menjelaskan bahwa berbicara dengan hal yang tidak terkait dengan sholat itu membatalkan sholat. Andai kata misalnya pembicaraannya dalam konteks dia menegur imamnya lupa, maka hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan yang terkait dengan sholat. Ya, karena itu disyariatkan kalau misalnya imamnya lupa rukuk, jangan dia tegur dengan bahasa Indonesia. Misalnya dia katakan, Pak Imam rukuk, dia tidak tegur dengan bahasa itu, tapi dia cari bacaan-bacaan Al-Quran yang ada kata rukuknya. Ya, jelas ya. Misalnya dikatakan farka'u, ya misalnya. Nah, farka'u berarti imamnya disuruh rukuk. Ya sudah. Jelas kan? Ada kan farka'u dalam Al-Quran. Imamnya lupa sujud, ya fasjudu. Ya. Paham imamnya sujud. Ya. Imamnya lupa berdiri, ya katakan kumu. Ya. Nah, dikatakan berdiri. Ini kondisinya kalau imamnya memang bisa diingatkan dengan kalimat-kalimat. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, imamnya memang nggak paham sudah apa yang dia lakukan, ditegur juga dengan kalimat-kalimat bahasa yang terkait dengan sholat nggak paham, maka di sini sifatnya darurat. Ya. Tidak ada masalah dibicarai sesuai dengan apa? Sesuai dengan keperluan. Dalilnya adalah kisah ketika Nabi salam 2 rakaat sholat asar. Beliau tidur 2 rakaat, setelah itu beliau salam. Kemudian beliau bersandar di tembok, di tiang masjid. Datanglah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, sholatnya dirubah menjadi 2 rakaat atau engkau lupa? Kata Nabi, tidak ada perubahan dalam sholat dan saya tidak lupa. Maksudnya beliau menyangka bahwa beliau sudah sempurna sholatnya. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat, ya apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain, yang bertanya itu hari namanya Dzul Yadain? Sahabat yang lain menjawab, iya benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berdiri melanjutkan sholat. Ya perhatikan ya, ada salah pembicaraan. Sebab memang ini perlu dibicarakan. Ya, ditegur imamnya. Jelas ya? Baik. Ini kedudukannya. Maka dari sini bisa kita pahami asalnya berbicara tidak diperbolehkan. Kecuali kondisi darurat dengan tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Ya, di pembahasan sujud sahwi. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Baik. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan, ya kalau kita baca ayatnya, ya, hafizu 'ala shalawat, peliharalah salat, perintah melihara salat, wassalawatul wusta, dan salat al-wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Menunjukkan bahwa salat itu asalnya dengan berdiri, tidak boleh seorang duduk. Ya, dan berdiri dalam salat itu rukun, rukun syahnya salat. Ya, sebagaimana yang akan datang insyaallah taala. Yang qanitin diperintah untuk kunut. Ya, qanitin artinya bukan disuruh kunut subuh seperti yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Tapi kunut yang dimaksud adalah dia khusyuk dalam salatnya. Ya, kunut itu punya banyak makna ya, bisa bermakna khusyuk, bisa bermakna taat, bisa bermakna orang yang lama berdirinya. Ya. Bisa bermakna panutan. Ya, dan banyak lagi makna-makna kunut. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wat-tasfiq lin-nisa muttafaqun alaih.
Wa zada muslimun fi shalah. Ya. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, bertasbih bagi laki-laki. Ya, kalau imamnya lupa dalam sholat, maka makmum laki-laki boleh mengingatkan. Cara mengingatkannya dibaca apa? Subhanallah. Ya. Jadi imamnya harusnya duduk tasyahud akhir. Dia berdiri rakaat kelima. Maka makmum harus ingatkan Subhanallah. Ya, terus ingatkan imamnya Subhanallah sampai dia turun. Jelas ya? Tapi kalau imamnya berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, dia lupa tasyahud awal, maka cukup makmum ingatkan satu kali saja Subhanallah, supaya imam tahu bahwa dia kurang. Ya, sebab kalau imam sudah terlanjur berdiri, imamnya tidak boleh mundur lagi turun. Kalau tasyahud pertama ya, kalau tasyahud kedua tidak boleh. Kapan dia menambah, sengaja batal sholatnya. Sebab dia sengaja menambah. Ya, kalau ini tidak, dia lupa, maka gugur. Sebab tasyahud awal hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, bukan rukun. Karena itu kalau lupa tetap saja dilanjutkan, tidak ada masalah. Jadi ini contoh kalau misalnya ada yang lupa, imamnya makmum laki-laki bertasbih dan perempuan boleh bertasfiq. Ya, boleh bertasfiq. Tasfiq itu adalah ya, seorang memukulkan tangannya ke tangan yang lainnya. Ya, ini disebut apa? Tepuk tangan. Ya. Jadi dia bertepuk tangan saja mengingatkan bahwa ada kelupaan. Ya, ada kelupaan. Oke, ini dari tanda yang disyariatkan. Dan ini hadis menunjukkan penekanan yang telah lalu bahwa dilarang berbicara di dalam sholat dengan pembicaraan manusia. Ya, pembicaraan manusia. Dan di dalam hadis ini juga ya menunjukkan lengkapnya tuntunan syariat kita. Ya, lengkapnya tuntunan syariat kita dalam mengatur perkara-perkara agama dan tuntunan sholat. Ya, dan hadis ini menjelaskan disyariatkannya bertasbih bagi laki-laki kalau imamnya lupa, dan disyariatkannya tepuk tangan bagi perempuan kalau imamnya lupa. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya ada sebagian yang menganggap bahwa kenapa perempuan diperintah untuk bertasbih, bertasbih, bertepuk tangan, tidak berbicara dengan tasbih. Ada yang menganggap bahwa karena suara perempuan adalah aurat. Ya, dan ini pemahaman yang keliru ya. Pemahaman yang keliru. Sebab suara perempuan bukan aurat pada asal zatnya. Cuma tidak boleh dia berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan. Jadi kadar suara bukan aurat, tapi tidak boleh berbicara tanpa ada keperluan. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ayat di surah Al-Ahzab sebelumnya kayak dari fi qalbihi marad. Ya baik. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka janganlah para perempuan itu merendahkan suaranya, melembutkan suaranya. Jadi dilarang melembutkan, bukan dilarang bersuara. Ya. Dilarang dia melembutkan karena bisa fitnah bagi orang yang mendengarkannya. Jadi bukan dilarang bersuara. Jelas ya?
Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah taala, Al-Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir an abihi annahu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal min al-buka akhrajahu al-khamsatu illa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir, dari ayahnya, beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW sholat, dan di dada beliau ada aziz, ya, ada suara. Aziz ini itu kalau suara masak air, kemudian air diperiuk itu mendidih. Nah, suara mendidihnya itu disebut apa? Aziz. Ya. Ya, kalau kita terjemah bebas, dan di dalam pada beliau ada suara isak tangis ka azizil mirjal, seperti golakan periuk, minal buka, dari tangisan beliau. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sebagaimana yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, dan ini menunjukkan disunnahkannya seorang itu khusyuk di dalam sholat. Disyariatkannya khusyuk di dalam sholat, dan seseorang menyadari bahwa dirinya berdiri di depan Rabb-nya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang itu menangis dalam sholatnya, dan dia takut kepada Allah. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa isak tangis yang keluar, ya, walaupun biasanya tangisan itu menyebabkan seorang bersuara, maka suara tersebut bukan dari suara yang dilarang. Ya, ini hubungannya dengan pembahasan masalah berbicara. Ya. Isak tangis tentunya ada, ya, bentuk-bentuk dari bentuk suara, tapi itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Nah, ini juga, ya, memberikan kepada kita pelajaran bagaimana kehusyukan Nabi dalam sholatnya. Beliau telah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Ya, bersamaan dengan itu, dalam keadaan sholat beliau kondisinya seperti ini. Ya, apalagi seorang yang keadaannya seperti kita, yang banyak melakukan kesalahan, banyak kelalaian. Ya, harusnya kekhusyukan lebih banyak lagi dan kesadaran lebih banyak lagi. Ya, wallahul musta'an. Ya, yang jelas hadis ini menunjukkan bentuk penghambaan yang sangat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang menangis sampai suara tangisannya didengar oleh orang lain, itu tidak menunjukkan dia ria. Ya. Tidak menunjukkan dia ria atau ingin dilihat bahwa dia khusyuk atau ingin begini dan begitu. So, namanya tangisan yang muncul dari hati, apalagi dia jujur dan sangat ingin diampuni dosanya dan seterusnya. Ya, kadang jiwanya, ya, tidak bisa dikontrol di dalam masalah tangisan tersebut. Jelas, ya? Baik. Sekiranya yang terkait dengan hadis, insyaallah kalau masih ada beberapa hadis lagi, kita akan selesaikan setelah salat asar. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.